Nyeri dada yang ditimbulkan pun memiliki gejala yang berbeda-beda, tergantung dari faktor penyebabnya. Misalnya nyeri dada akibat gangguan pencernaan. Umumnya nyeri dada jenis ini akan menimbulkan gejala sakit seperti tertekan dan terbakar. Sementara nyeri dada akibat penyakit jantung kerap disertai dengan gejala Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Hari ini Mimo akan membahas topik yang sering kita alami di kehidupan, yaitu tentang nyeri dada namun bisa berakibat fatal. Sahabat sehat pasti penasaran kan? Nah, sebelum Mimo melanjutkan videonya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Jadi rasa nyeri pada dada dapat disebabkan oleh banyak hal, dari gangguan ringan hingga yang parah. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada dada seperti tertusuk, perih, hingga tertekan. Perasaan nyeri tersebut dapat terjadi di beberapa bagian dan dapat menandakan gangguan yang berbeda. Lalu seperti apa saja sih nyeri dada yang biasanya dirasakan? Yang pertama, nyeri dada seperti tertekan dan ditimpa beban berat. Yang kedua, nyeri dada yang membuat seperti tercekik. Yang ketiga, nyeri dada yang menjalar ke leher, rahang, bahu, punggung, dan salah satu atau kedua lengan. Yang keempat, nyeri dada yang menimbulkan rasa panas, mual atau muntah. Yang kelima, nyeri dada yang menyebabkan sesak napas terus-menerus. Dan yang keenam, nyeri dada yang menyebabkan lemah, pusing, kelayangan, dan kesadaran menurun. Ada beragam kondisi yang bisa menjadi penyebab nyeri dada, mulai dari masalah pencernaan, otot, paru-paru, hingga jantung. Nyeri dada yang ditimbulkan pun memiliki gejala yang berbeda-beda, tergantung dari faktor penyebabnya. Misalnya nyeri dada akibat gangguan pencernaan. Umumnya nyeri dada jenis ini akan menimbulkan gejala sakit seperti tertekan dan terbakar. Sementara nyeri dada akibat penyakit jantung kerap disertai dengan gejala seperti rasa sakit yang menusuk hingga nyeri yang menyebar ke anggota tubuh lainnya. Karena itu nyeri dada tidak boleh disepelekan ya. Sebab nyeri dada tersebut bisa saja menjadi pertanda tubuh mengidap gangguan kesehatan yang serius. Lantas kondisi apa saja sih yang bisa menjadi penyebab nyeri dada? Yang pertama, angina. Angina atau dikenal dengan istilah angin duduk merupakan kondisi nyeri pada dada yang disebabkan oleh gangguan aliran darah menuju otot jantung. Angina dapat dipicu oleh sejumlah faktor mulai dari darah tinggi atau hipertensi, kolesterol, diabetes, stres, dan lain sebagainya. Yang kedua, serangan jantung. Serangan jantung atau impak miokard merupakan kondisi yang terjadi ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Serangan jantung dapat terjadi secara mendadak. Jika tidak segera mendapat pertolongan, serangan jantung bisa berakibat fatal dan bahkan menyebabkan kematian. Yang ketiga, diseksi aorta. Diseksi aorta adalah kondisi ketika lapisan pembuluh darah aorta robek dan terpisah dari lapisan tengah dinding aorta. Nyeri dada yang disebabkan oleh diseksi aorta biasanya akan menimbulkan gejala sakit yang tak tertahankan di area dada dan punggung bagian atas. Yang keempat, emah. Emah merupakan salah satu penyakit yang kerap dialami banyak orang. Emah dapat dipicu oleh berbagai macam faktor seperti kebiasaan terlambat makan, peradangan, reflux asam lambung atau GERD, tukak lambung, dan lain sebagainya. Yang kelima, pankreatitis. Pankreatitis adalah peradangan yang terjadi pada pankreas, sehingga membuat organ tersebut tidak bisa berfungsi secara optimal. Biasanya nyeri dada akibat pankreatitis akan semakin parah saat berbaring atau bersandar ke depan. Yang keenam, emboli paru. Emboli paru adalah kondisi yang disebabkan oleh penyumbatan pada pembuluh darah di paru-paru. Nyeri dada akibat emboli paru dapat menjalar ke rahang, leher, bahu, hingga lengan. Rasa sakit juga dapat muncul ketika pengidapnya berusaha untuk menarik napas. Yang ketujuh, hipertensi pulmonal.
Hipertensi pulmonal adalah tekanan darah tinggi yang secara spesifik terjadi pada pembuluh darah arteri di paru-paru dan sisi kanan jantung. Selain bisa menyebabkan nyeri dada, kondisi ini juga dapat memicu gejala seperti jantung berdebar, napas pendek saat beraktivitas, serta nyeri pada bagian kanan atas perut. Dan yang kedelapan, serangan panik. Serangan panik atau panic attack adalah perasaan takut secara tiba-tiba yang memicu reaksi fisik yang parah. Kondisi ini juga dapat menjadi penyebab nyeri dada muncul secara mendadak. Selain nyeri dada, serangan panik juga ditandai dengan tubuh gemetar, berkeringat, kram perut, mual, sakit kepala, jantung berdebar, dan lain sebagainya. Nah, cara yang dapat sahabat sehat lakukan ketika mengalami nyeri dada di rumah, yaitu yang pertama, menegakkan posisi tubuh. Hal yang pertama yang perlu dilakukan untuk meredakan nyeri dada karena asam lambung naik adalah segera menegakkan tubuh, baik duduk atau berdiri. Tujuannya agar asam dari lambung tidak naik ke kerongkongan. Yang kedua, mengompres bagian dada. Kondisi ini bisa terjadi karena mengangkat beban terlalu berat atau terjatuh. Mengompres dingin bagian dada yang sakit dapat mengurangi ketegangan otot tersebut. Dan yang ketiga, mengonsumsi minuman hangat. Mengonsumsi minuman hangat bisa menjadi solusi untuk mengurangi nyeri dada akibat perut kembung. Kondisi ini sangat umum dialami oleh penderita GERD atau dispepsia. Itulah beberapa dampak fatal dan cara mengatasi ketika terjadi gejala nyeri dada. Maka dari itu, jika sahabat sehat kerap merasakan nyeri tersebut, ada baiknya untuk segera melakukan pemeriksaan. Jangan sampai gangguan yang berbahaya dapat mengancam nyawa terjadi. Dan untuk memudahkan sahabat sehat agar terhindar dari nyeri dada, Mimo punya solusinya nih, yaitu dengan mengonsumsi Mo Sehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mo Sehat dengan kandungan moringa aloe vera, habatus sauda, dan propolis pilihan sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari nyeri dada. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.